Halo hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran pada materi laju reaksi. Perkenalkan, nama saya Melania Wildaiman. Saya mahasiswa semester 9 program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai materi laju reaksi dengan subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kompetensi dasar dari materi laju reaksi yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Setelah kita mempelajari materi tentang laju reaksi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Sebelum kita masuk dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laju reaksi. Dalam ilmu kimia, kecepatan reaksi atau laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu, yang dimana dalam reaksi tersebut konsentrasi per reaksi dalam suatu reaksi kimia semakin lama semakin berkurang, sedangkan hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Persamaan laju reaksi adalah sebagai berikut. A tambah B menghasilkan C tambah D. A tambah B adalah pereaksi dan C tambah D adalah hasil reaksi. Jadi, laju reaksi terhadap A adalah VA sama dengan min delta A per delta T. Laju reaksi terhadap B adalah VB sama dengan min delta B per delta T. Laju reaksi terhadap C adalah VC sama dengan delta C per delta T. Dan laju reaksi terhadap D adalah VD sama dengan delta D per delta T. Di mana V adalah laju reaksi, delta T adalah perubahan waktu, VA, VB adalah laju perubahan konsentrasi per reaksi, VC, VD adalah laju perubahan konsentrasi hasil reaksi. Tanda min menunjukkan pengurangan konsentrasi dan tanda plus menunjukkan penambahan konsentrasi. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada reaksi yang berlangsung sangat cepat dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan kedua gambar tersebut, dapat dilihat bahwa waktu yang diperlukan untuk pembakaran kertas lebih sedikit daripada waktu untuk proses perkaratan besi. Sehingga reaksi pembakaran kertas berlangsung lebih cepat, sedangkan reaksi perkaratan besi berlangsung lebih lambat. Cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung disebut dengan laju reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, zat bereaksi akan bereaksi membentuk zat produk reaksi sehingga jumlah zat bereaksi akan berkurang
sedangkan jumlah zat produk reaksi akan bertambah. Cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi sama seperti pengaruhnya terhadap tumbukan. Maka, luas permukaan semakin besar akan menyebabkan jumlah tumbukan semakin banyak, sehingga laju reaksi semakin cepat. Luas permukaan bidang sentuh bisa dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat. Reaksi kimia yang menggunakan pereaksi dalam bentuk serbuk akan mempengaruhi laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk kepingan jika direaksikan dalam larutan yang konsentrasinya sama. Contohnya, reaksi antara obat redokson dengan air. Reaksi obat redokson dalam bentuk serbuk akan berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan reaksi obat redokson dalam bentuk kepingan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada juga loh contoh luas permukaan. Pernahkah kalian membuat atau melihat api unggun? Kayu dalam bentuk manakah api lebih cepat terbakar? Dalam bentuk bongkahan atau yang sudah dibelah menjadi ukuran yang lebih kecil? Tentunya, kayu yang sudah dibelah dengan ukuran yang lebih kecil yang lebih mudah terbakar. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Pada umumnya, laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi reaksi. Begitu juga sebaliknya. Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel reaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan antar partikel reaksi, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan jika konsentrasi semakin besar menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari konsentrasi. Pada gambar ini terlihat bahwa balon mengembang. Tahukah kalian mengapa balon ini mengembang? Kedua balon ini mengembang karena terjadinya reaksi antara asam cuka dengan soda kue yang menghasilkan gelembung gas karbon dioksida, sehingga membuat balon terisi udara. Besar kecilnya balon yang mengembang bergantung pada besar kecilnya takaran soda kue dan cuka yang dicampurkan. Semakin besar takaran keduanya, maka balon mengembang semakin besar, atau sebaliknya. Pengaruh konsentrasi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita membuat minuman yang membutuhkan gula, seperti kopi atau teh. Tentunya, kita membutuhkan volume air yang banyak daripada gula. Mengapa demikian? Agar gula cepat larut dalam air. Karena semakin banyak zat bereaksi, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi.
Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Faktor yang ketiga adalah suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga menyebabkan tumbukan antar partikel akan sering terjadi dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel tidak aktif sehingga laju reaksi semakin kecil. Contohnya, gula lebih cepat larut pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu yang lebih rendah. Ini merupakan contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka dapat menyebabkan partikel pereaksi semakin aktif bergerak, sehingga menyebabkan tumbukan antar partikel akan sering terjadi dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Faktor yang keempat adalah katalis. Katalis merupakan suatu zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi kimia yang berguna untuk mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan secara kekal. Namun, ada kalanya katalis dapat terlibat dalam proses reaksi dan mengalami perubahan. Setelah reaksi selesai, katalis akan kembali dalam jumlah yang sama. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi. Jalur reaksi yang ditempuh dengan katalis mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jalur reaksi yang ditempuh tanpa katalis. Dengan kata lain, katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang berada di bagian kiri menghasilkan busa atau gelembung gas yang banyak. Sedangkan gambar di bagian kanan tidak menghasilkan gelembung gas atau busa. Mengapa demikian? Perlu diketahui bahwa pada kedua gelas di atas terdapat campuran antara larutan H2O2 dan mama lemon. Akan tetapi, pada gelas di bagian kiri ditambahkan lagi dengan kalium iodida. Setelah ditambahkan kalium iodida, campuran tersebut menghasilkan busa yang banyak. Karena kalium iodida berperan sebagai katalis, sehingga mempercepat laju reaksi. Pengaruh katalis dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penggunaan ragi dalam proses pembuatan roti. Fungsi ragi untuk mempercepat pembentukan adonan kue yang kalis dan mengembang, sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan pada pembuatan roti. Nah adik-adik, kini kita tiba pada kesimpulan. Laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu 1. Luas permukaan. Semakin besar luas permukaan suatu reaksi, maka semakin cepat reaksi berlangsung. 2. Konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar. Atau sebaliknya, jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil.
3. Suhu. Suatu reaksi meningkatkan naiknya suhu. Semakin tinggi suhu dalam suatu reaksi, maka semakin cepat reaksi berlangsung. 4. Katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara kekal, sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Baik adik-adik, demikian penjelasan materi tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, kita akan mengamati video praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekian dan terima kasih.